Ya, selamat malam para pemirsa Budi Channel. Ini adalah pembabaran Satipatthana yang boleh dikatakan terakhir, yaitu bagian keempat Dhammanupasana, bagian pengamatan terhadap 4 kebenaran mulia. Yaitu kita kembangkan pengamatan bentuk-bentuk pikiran yang berupa 4 kebenaran mulia. Dan 4 kebenaran mulia merupakan ajaran pokok daripada agama Buddha. Karena itu mengapa ditaruh di tahapan terakhir, terutama Dhammanupasana, yaitu pengamatan terhadap bentuk-bentuk pikiran yang berkaitan dengan 4 kebenaran mulia. Nah, kita semua tahu bahwa 4 kebenaran mulia terdiri dari 4 kebenaran, yaitu yang pertama kebenaran tentang penderitaan atau dukkha sacca. Kebenaran yang kedua adalah tentang sebab, yaitu dukkha samudaya sacca. Kemudian kebenaran ketiga yaitu terrealisasinya penderitaan atau dukkha nirodha. Kemudian yang keempat adalah jalan untuk menghentikan penderitaan, yaitu magga. Karena itu ada 4. Nah, setiap kebenaran itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pemahaman secara tekstual, kemudian fungsinya, kemudian atau dipraktekkan fungsinya, setelah mengetahui fungsinya dipraktekkan, dan hasil. Karena itu praktek ini juga terkenal sebagai 3 tahapan pariyati, patipati, patiwida, yaitu teori, kemudian dipraktekkan, dan hasil. Nah, karena setiap kebenaran itu terdiri dari 3 tahapan, maka totalnya karena 4 jadi 3 kali 4 menjadi 12. Karena itu terkenal dengan 3 tahap 12 ciri. Memang cukup panjang. Jadi kalau Anda nanti mempraktekannya, kalau 12 itu mungkin memakan waktu 1 bulan, ya pas 1 tahun toh. Karena 3 tahap 12 ciri. Caranya bagaimana? Yang pertama kita memahami secara tekstual apa yang disebut dukkha sacca. Di dalam sutta pun juga diterangkan dukkha sacca adalah seperti usia tua, sakit, dan sebagainya, tidak memperoleh apa yang diinginkan, kemudian berkumpul dengan yang tidak dicintai, yang tidak disukai, terpisah dengan orang yang kita cintai, itu semua adalah dukkha. Kemudian di tahapan terakhir Sang Buddha mengatakan sangkitena pacupadana kanda dukkha. Artinya yang disebut dukkha itu singkatnya adalah kemelekatan terhadap pancakanda. Nah, ini kita tahu, walaupun di dalam secara tekstual diterangkan secara panjang lebar, dari mulai kelahiran, usia tua, kemudian sakit, mati, tidak memperoleh apa yang diinginkan, dan berkumpul dengan yang tidak disukai, dan sebagainya. Tetapi kuncinya itu sebetulnya adalah dikarenakan kemelekatan terhadap pancakanda. Karena Sang Buddha mengatakan pacupadana kanda dukkha. Singkatnya, kemelekatan terhadap pancakanda inilah yang disebut dukkha. Kita juga mengetahui apa pancakanda. Di dalam Dhammanupasana bagian pertama kan juga sudah diterangkan. Nah, bagian kedua yaitu apa? Kelompok tubuh atau kaya, kemudian kelompok perasaan wedana, kelompok pencerapan sanya, dan kemudian yang keempat adalah sangkara, kelompok bentuk-bentuk pikiran itu sendiri. Dan yang kelima adalah winyana kanda, itu
kaya kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, dan winyana kanda. Karena itu, lalu tugasnya apa? Fungsinya apa di dalam kebenaran yang pertama, duka saca? Duka saca ini perlu dipahami. Nah ini, duka saca bukan dilenyapkan, tetapi duka saca perlu dipahami, perlu dimengerti. Apa yang dimengerti? Nah ini, untuk memahami duka saca adalah kita kan sudah mengetahui 5 kanda. 5 kanda itu mengapa membuat kita menderita? Karena kita memiliki kesalahpandangan yang sebetulnya mereka 5 kanda itu memiliki 3 sifat, yaitu anicca, dukkha, anatta. Nah, kalau kita salah pandang, maka kita merasa bahagia, setelah lewat kecewa. Itulah yang membuat kita menderita. Karena apa? Kemelekatan secara tidak langsung tidak kita sadari terhadap pancakanda. Untuk memahami itu, untuk mengetahui apa itu ketidaksempurnaan dari pancakanda, kita perlu membedah sifat sejatinya, yaitu bersifat anicca, dukkha, anatta. Selalu berubah. Karena mereka selalu berubah, maka tidak pernah mereka dapat memuaskan kita dalam waktu yang lama. Karena selalu berubah, tidak memuaskan, maka sifat yang ketiga yaitu anatta tidak bisa kita kendalikan. Kalau kita sudah memahami anicca, dukkha, anatta, maka ya udah, biarkan perasaan muncul, ya kita amati aja, kemudian pergi. Itu cara kita mempraktekkan. Jadi satu, duka saca, kebenaran tentang duka perlu dipahami. Apa yang dipahami? Yaitu 5 kanda yang bersifat anicca, dukkha, anatta. Jadi secara singkat, kalau Anda duduk meditasi, ya pakai posisi apapun, kemudian perasaan tubuh mulai sakit, kaki, lutut, kepala. Nah, sadari itulah bagian kaya. Dulunya tidak sakit, sekarang menjadi sakit. Kemudian kesemutan, nah, itu kan perubahan juga. Begitu kaki kita pindah, kita rubah, kesemutannya hilang ya. Cuma begitu saja. Tetapi dengan kita terus tekun melakukannya, nanti akhirnya kita mengetahui bahwa sifat pancakanda kita bersifat tidak lain hanya bersifat anicca, dukkha, anatta. Karena itu tidak berharga untuk kita lekati. Justru kalau kita melekatinya, justru akan memperoleh penderitaan. Karena itu kita, untuk supaya tidak melekat, kita perlu memiliki pengertian benar tentang pancakanda, yaitu bersifat anicca, dukkha, anatta. Apa pancakanda itu tadi? Yaitu tadi kaya kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda, 5. Ya tentu permulaan kita satu-satu, kemudian nanti lama-lama mereka munculnya adalah secara stimulan. Satu muncul lainnya. Karena dikatakan bahwa pancakanda itu muncul bergantung pada satu objek. Mereka menggunakan objek yang sama. Dengan kita mengetahui rahasia ini, kita akan menjadi lebih mudah untuk mengamati sifat anicca, dukkha, anatta dari pancakanda. Tentunya kita bisa memulai yang kasar dulu, yaitu apa? Yaitu tubuh. Kemudian yang lebih halus lagi apa? Perasaan. Kemudian yang lebih halus yaitu bersifat nama, yaitu apa? Sanya, sangkara, dan winyana. Akhirnya nanti 5-5-nya akan kita ketahui. Setelah kita memahami anicca, dukkha, anatta, inilah tujuan daripada duka saca. Pertama, duka saca untuk dipahami. Kemudian setelah itu dipahami, artinya telah kita memahami secara jelas anicca, dukkha, anatta. Nah,
pada saat Anda memahami secara jelas anicca dukkha anatta dari Pancakanda, di dalam buku-buku Vipassana disebut Anda memperoleh nyana, pengetahuan. Pengetahuan apa? Bahwa sifat daripada Pancakanda itu anicca dukkha anatta. Dengan demikian Anda menjadi lama-kelamaan tidak tertarik, tidak melekat terhadap Pancakanda. Inilah tahapan klimaksnya di dalam memahami apa itu dukkha saja, yaitu setelah Anda mengetahui sifat anicca dukkha anatta, maka sedikit demi sedikit Anda tidak tertarik terhadap Pancakanda. Akhirnya apa? Anda memperoleh apa yang disebut nibbida nyana. Anda tidak tertarik lagi terhadap Pancakanda. Walaupun Pancakanda itu bagaimanapun tingkahnya, Anda sudah tidak peduli lagi. Nah, saya ibaratkan bahwa Pancakanda itu bagaikan kekasih yang kita manjakan. Kemudian teman kita memberitahu itu pacarmu itu sebetulnya tidak setia, tapi Anda tidak tahu bukti, masih ragu. Tapi teman yang setia ini selalu memberitahu pacarmu itu tidak setia, selingkuh di luar kamu. Akhirnya lama-lama kan jadi masa. Kemudian Anda betul-betul menyelidiki pacar Anda, dan betul pacar Anda memang tidak setia terhadap Anda. Setelah mengetahui kecacatan tidak setia seperti Pancakanda sifat anicca dukkha anatta, apa? Anda mulai menjaga jarak. Pertama memang Anda akan sakit. Aduh, apa yang sekarang ini saya dambakan kok ternyata begitu. Tetapi teman kita yang setia, yaitu Sang Buddha, memberitahukan percumalah kita memanjakan orang yang tidak setia. Di sini Pancakanda lebih baik kita lepas. Saat kita lepas, maka Anda tidak akan menderita. Dan akhirnya Anda, karena memang betul-betul mengetahui sifat daripada pacar Anda yang tidak setia, ya di sini adalah Pancakanda bersifat anicca dukkha anatta, selalu berubah-ubah, tidak akan memuaskan kita dan tidak bisa kita kendalikan. Akhirnya Anda membuat suatu keputusan, ya sudah, saya jauhkan. Pada saat Anda menjauhkan, inilah yang disebut nibbida, yaitu mulai jemu terhadap Pancakanda. Akibatnya apa? Pacar Anda yang tidak setia itu walaupun berjalan dengan orang lain, Anda karena sudah tidak memusingkan, tidak apa-apa. Biar mereka pergi sehari 3 kali, tidak apa-apa. Sama seperti dengan Pancakanda. Anda mengetahui sifatnya mereka anicca dukkha anatta, ya sudah, memang sifatnya begitu. Di mana Sang Buddha mengatakan, wahai para bhikkhu, kalau di dalam hutan ini banyak dedaunan yang rontok kan sebagai sampah, kemudian ada orang yang mengumpulkannya, kemudian dibakar sampah itu, apakah kamu sayang? Tidak, Bante, itu memang sampah. Kalau dia dibakar sampai jadi api, bagaimana? Apakah menderita? Tidak, Bante. Sama dengan kita menjadi tidak tertarik terhadap Pancakanda yang selalu bersifat berubah, tidak memuaskan, tidak dapat kita kendalikan. Suatu saat kita memperoleh puncaknya, memahami, maka timbul apa yang disebut nibbida. Saat timbul nibbida, Anda tidak tertarik lagi, sehingga kemelekatannya Anda sudah dapat Anda hapuskan. Itulah cara memahami kebenaran yang pertama, yaitu dukkha saca. Kemudian kebenaran yang kedua, yaitu samudaya saca, penyebab dari penderitaan. Di secara tekstual dikatakan bahwa penyebab dari penderitaan adalah hawa nafsu yang terus-menerus, yaitu tanha. Kita mengetahui toh, dari
Sini kita mengetahui penyebabnya adalah tanha. Lalu kita perlu memahami juga tanda itu bagaimana kok bisa terbentuk menjadi penderitaan bagi kita. Disinilah Anda perlu juga mengembangkan hukum paticcasamuppada secara timbulnya, yaitu pelajari hukum paticcasamuppada artinya bagaimana timbulnya penderitaan dari munculnya salayatana, muncul kontak, dari kontak munculnya perasaan, perasaan munculnya tanha dan kemelekatan. Dari situ kita mengetahui bahwa penyebabnya adalah tanha. Tanha itu terbentuk dari apa? Yaitu dari 6 indria. Apa yang kita senangi lewat penglihatan, apa yang kita senangi lewat pendengaran, apa yang kita senangi lewat penciuman dan seterusnya, 6 indria. Nah, karena itu latihannya adalah bertahap. Tahapan pertama, kita harus membentuk apa yang disebut indria samvara. Jadi saat kita kontak itu perlu kewaspadaan. Jangan sampai kita salah. Kan kita sudah dibekali bahwa sifat-sifatnya adalah anicca dukkha anatta. Nah, apa yang kita lihat menimbulkan nafsu, kita cegah. Inilah pentingnya sila. Nah, dengan sila maka hal-hal yang kasar akan dapat kita stop. Hal-hal yang kasar yang membuat kita akan terlahir di alam-alam menderita. Yaitu apa? Alam neraka, alam peta, alam binatang, dan alam asura. Caranya bagaimana? Kuatkan indria samvara. Indria samvara adalah pengendalian terhadap 6 indria saat kontak. Nah, kemudian langkah kedua, yaitu dengan menggunakan objek meditasi, kita alihkan. Misalkan godaan itu sangat besar, kita alihkan. Misalkan kita menggunakan objek anapana, kita alihkan, kita tenangkan. Nah, tahapan kedua ini berarti kita mulai mengikis sifat-sifat yang halus, terutama kekotoran batin yang bersifat serakah, loba kilesa, kekotoran batin yang bersifat dosa kilesa, kekotoran batin yang bersifat moha kilesa. 3 kekotoran batin ini dikikis dengan cara menenangkan batin dengan mengalihkan lewat objek. Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan pengertian benar melakukan vipassana, kita cabut akar-akarnya. Karena kita memahami bahwa pancakanda adalah bersifat anicca dukkha anatta, kita memiliki pengertian. Nah, itulah yang akan mencabut kekotoran batin kita. Jadi cara melenyapkan sandha ada 3 cara. Pertama, pengendalian lewat sila atau indria samvara. Itu sudah sangat banyak berkurang. Kemudian yang kedua, dengan cara mengalihkan, menenangkan. Seperti kalau makan kita lapar, kalau sudah makan kita kenyang, kita kan tidak ada selera lagi. Nah, sifat meditasi adalah begitu, membuat batin kita puas. Caranya bagaimana? Menggunakan objek-objek tertentu untuk melemahkan 3 kekotoran batin, yaitu loba kilesa, dosa kilesa, moha kilesa. Kalau loba kilesa, amati sifat-sifat anicca, mungkin pakai menggunakan marana nusati, sifat-sifat kekotoran, asubha dan sebagainya. Dosa kilesa kita hantam dengan menggunakan pengembangan meta. Moha kilesa kita hantam dengan menenangkan pikiran menjadi tenang, yaitu menggunakan apa? Anapana sati. Jadi ada 3. 1, loba kilesa kita hantam dengan objek-objek kotor, kalau nafsu, atau ketidakkekalan kalau barang-barang rumah dan sebagainya. Kemudian kebencian kita hantam dengan meta bhavana. Kemudian moha kita hantam, kita bersihkan dengan anapana. Ini adalah caranya. Jadi bagaimana kita menggunakan
jalan utama berfaktor 8 untuk satu, membersihkan tanda. Ada 3 tahap. Jalan utama berfaktor 8 kan dapat kita singkat menjadi 3 latihan T-sika, yaitu apa? Sila, samadhi, panya. Nah, sila adalah tahap pertama untuk mengendalikan perbuatan-perbuatan yang membuat kita terlahir di alam yang kasar. Contohnya tadi adalah indriya samvara, khusus untuk penyebab tanda. Kemudian yang kedua meditasi untuk mengikis kekotoran batin yang lebih halus. Dan yang ketiga untuk mencabut, yaitu memiliki pengertian benar lewat vipassana. Jadi latihannya adalah sila samadhi atau sila samatha vipassana. Itulah cara mengembangkan jalan utama berfaktor 8. Nah, jadi saya ulangi, tanha adalah penyebab penderitaan, terdiri dari 3, lobha kilesa, dosa kilesa, moha kilesa. Nah, kita kan sudah lebih bisa memfokuskan diri, dan ketiga-tiga kekotoran batin ini masuk lewat apa? Lewat kontak, lewat 6 indria yang menimbulkan tanda. Kalau Anda tahu ini, maka latihlah sati sampajanya. Nah, dengan dimulai memperkokoh indriya samvara. Pada saat indriya samvara kokoh, maka yang masuk kan sudah sedikit. Nah, tinggal kemudian ada yang masuk, terlanjur masuk, atau mungkin sisa-sisa dari kehidupan yang lalu, kita bersihkan lewat meditasi dengan menggunakan objek kekotoran batin, asubha, meta maupun anapana. Sisanya akarnya kita dapat lewat pengertian benar, yaitu vipassana. Itulah sila samadhi panya. Dari sini kita mengetahui bahwa kebenaran yang kedua untuk mengetahui penyebabnya, yaitu tanda. Fungsinya tanda itu perlu kita lenyapkan. Kalau yang pertama adalah duka saja perlu dipahami, hanya memahami sifat anicca duka anatta. Nah, kemudian kebenaran yang kedua perlu mengetahui sebabnya, yaitu tanda dikikis. Nah, kebenaran yang ketiga yaitu perealisasian nibbana, yaitu apa? Mencabut. Kalau tanda itu tercabut sedikit demi sedikit, maka nibbana pun juga tercapai. Terdiri dari 4 tingkatan: tingkat sotapati, tingkat sakadagami, tingkat anagami, dan tingkat arahat. Ini adalah penjelasan tentang apa itu kebenaran yang ketiga. Kebenaran yang keempat yaitu mengembangkan jalan utama berfaktor 8 yang bisa disingkat menjadi sila, samadhi, dan panya. Gunakanlah sila, samadhi, panya untuk memahami duka saca yang pertama. Gunakanlah sila, samadhi, dan panya untuk mengikis tanda. Gunakanlah sila, samadhi, dan panya untuk mencapai realisasi nibbana, yaitu tingkat sotapati, sakadagami, anagami, dan arahat. Jadi langkah pertama kita perlu memahami secara tekstual atau pariyati. Setelah Anda mengetahui setiap fungsinya, maka Anda yang pertama itu Anda perlu memahami apa sifat anicca dukkha anatta dari pancakanda. Itulah sebetulnya tersembunyinya duka. Kebenaran yang kedua, sebab duka yaitu tanda yang masuk di dalam batin kita bersifat lobha kilesa, dosa kilesa, dan moha kilesa. Ketiga-tiga ini dimulai dari apa? Kontak lewat 6 indriya. Kan Anda sudah mulai sedikit-sedikit kan tahu dong. Kemudian kebenaran yang keempat yaitu cabutlah semua tanda dengan cara apa? Memperkokoh sila, yaitu indriya samvara, mengkokoh samadhi, melemahkan lobha dosa kilesa, cabut kekotoran batin dengan melakukan vipassana hingga mencapai tingkatan
Sotapati, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Jadi kebenaran yang pertama fungsinya untuk dipahami, kebenaran yang kedua fungsinya diketahui dan dilenyapkan tandanya, fungsi kebenaran yang ketiga untuk dicapai, fungsi kebenaran yang keempat yaitu apa? Dikembangkan, yaitu sila samadhipanya dikembangkan untuk apa? Untuk memahami kebenaran yang pertama, untuk melenyapkan kebenaran yang kedua setelah kita ketahui tentunya, untuk mencapai kebenaran yang ketiga yaitu hasil. Dengan Anda mengetahui ini dan setiap tahapan kan dibagi tiga, total menjadi 12. Kalau Anda setiap ciri Anda kembangkan dalam 1 bulan, maka mencakup 1 tahun. Itu hanyalah kalau kita punya planning, tapi kan tidak kaku. Saya rasa cukup sekian. Sabi Sata Bhavantu Sudata, semoga semua makhluk ikut berbahagia.